Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Aniata Saada dengan NIM 22802032 dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta 2020. Anyways, kali ini aku mau bahas tentang perkembangan prototipe hukum Archimedes. Jadi, gimana sih sejarah hukum Archimedes itu? Nah, menurut Halliday, Archimedes merupakan seorang ilmuwan Yunani kuno yang menemukan cara dan rumus untuk menghitung volume benda yang tidak mempunyai bentuk baku. Penemuannya terjadi saat mandi dalam bak yang airnya tumpah akibat adanya gaya apung atau bounce dari zat cair, dan setelah diukur, ternyata sebanding dengan besar tubuhnya. Gaya apung yang terjadi karena tekanan pada tiap-tiap bagian permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida. Tekanan tersebut lebih besar daripada bagian benda yang tercelup lebih dalam. Lalu, bagaimana dengan bunyi hukum Archimedes? Archimedes menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Terus, kemungkinan apa aja sih yang terjadi jika suatu benda tercelup ke dalam zat cair? Nah, yang pertama, berat benda lebih besar daripada gaya angkat zat cair. Kemudian yang kedua yaitu ketika berat benda sama dengan gaya angkat oleh zat cair. Yang terakhir, ketika berat benda lebih kecil daripada gaya angkat zat cair. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan prototipe hukum Archimedes. Yang pertama, rancang bangun perangkat eksperimen hukum Archimedes untuk MTS LBE Yakitunis kelas 8, volume 1 tahun 2014 oleh Rofikoh Utami, Winarti, dan Joko Purwanto. Alat yang dikembangkan yaitu berupa gelas ukur Braille dan neraca pegas Braille yang dirancang khusus untuk siswa tunanetra dalam melakukan eksperimen hukum Archimedes sehingga siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Kemudian, alat dan bahan terdiri dari riglet, pen, palu, plat aluminium, dray, lem, gunting, penggaris, spidol, dan laptop. Kelebihan dari alat ini yaitu memiliki desain yang mudah digunakan oleh siswa tunanetra, tidak mudah pecah, keterangan angka Braille timbul, jelas, dan halus, sehingga mudah diraba. Dapat diakses melalui handphone siswa, rekaman disajikan dalam bentuk CD dan tape recorder. Kemudian yang terakhir, rekaman materi mempersingkat waktu pembelajaran. Selain itu, kekurangan alat ini yaitu dibutuhkan pengembangan ukuran gelas ukur dan neraca pegas Braille. Kemudian, intonasi suara yang masih kurang tepat atau jelas. Perkembangan alat yang kedua yaitu aplikasi hukum Archimedes sebagai pengukur berat benda di atas kapal berbasis Arduino Uno menggunakan rotary encoder oleh Syarifuddin Hidayatullah tahun 2015. Perancangan alat ini menggunakan rotary encoder yang berfungsi sebagai pendeteksi gerak dan posisi benda. Alat dan bahan untuk menyusun alat ini yaitu microcontroller atau Arduino Uno, laptop, LCD, gear, power supply, autonic rotary encoder, pelampung bentuk bandul. Kelebihan dari alat ini yaitu sensor level air dapat digunakan dengan baik sehingga mudah dapat mengukur berat benda. Kemudian dapat membaca pergerakan dan posisi benda di atas kapal. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu sensor level pengisian dan penambahan air masih manual, pengiriman data hanya melalui serial komputer, pembuatan bandul yang kurang baik, serta desain mekanik yang belum cukup baik. Alat yang ketiga yaitu
upaya peningkatan pemahaman konsep hukum Archimedes melalui alat peraga katrol Archimedes di kelas 11 SMAN 3 Salatiga oleh Inti Artini Palupi tahun 2015. Prototipe ini merupakan modifikasi dari alat peraga praktikum hukum Archimedes sebelumnya, yang berupa katrol Archimedes. Kelebihan alat ini yaitu nilai gaya apung dapat langsung terbaca pada alat ukur, sedangkan kekurangannya yaitu gaya gesek katrol diabaikan. Alat yang keempat yaitu rancang bangun robot pembersih lantai kolam renang oleh Muhammad Hasbi Asyidki pada tahun 2017. Cara kerja alat ini yaitu ketika robot digunakan di area lantai kolam renang yang kotor, kemudian robot akan menyikat dan menyedot kotoran dalam air dengan kondisi sikat yang berputar 360 derajat. Robot ini dapat mengontrol kedalaman serta dapat menjaga kestabilan dengan baik. Alat dan bahan prototipe ini terdiri dari Arduino Mega, driver motor FNH, motor The Bilge Pump, remote stick PS2, sensor MPU, dan sensor MS. Kelebihan prototipe ini yaitu dapat membersihkan kotoran di dalam kolam renang, sedangkan kekurangannya yaitu alat sulit dibuat dan biaya cukup mahal. Kemudian, alat pembersih yang hanya dapat membersihkan bagian dasar kolam. Alat yang kelima yaitu pengembangan prototipe alat pendeteksi banjir sederhana oleh Ziza Ananda dan Nur Masyita pada tahun 2019. Alat pendeteksi banjir ini dapat memberikan peringatan akan adanya banjir berdasarkan ketinggian air. Alarm pada alat ini berfungsi sebagai pemberi tanda apakah permukaan air dalam kondisi siaga, waspada, atau dalam kondisi berbahaya. Alat dan bahan untuk membuat prototipe ini terdiri dari gunting, pisau, balok kayu, gergaji, kaleng bekas, dinamo 5,9 volt, resistor 22, 10 ohm, dan 1 kilo ohm, gabus, kawat tembaga, jari-jari sepeda, lem tembak, baterai 9 volt, konektor baterai, wadah kaca, bor, kabel TI, papan penyangga, mur logam, lampu LED, dan solder. Kelebihan alat ini yaitu dibuat dengan mudah dan biaya tidak mahal, dapat digunakan untuk otomatisasi pengisian air pada kolam. Alat yang keenam atau yang terakhir yaitu Design and Fabrication of a Prototype Submarine Using Archimedes Principle in International Conference Informatic Electronic and Vision by Humaira Mohamuddin, Saiful Mursalin, and Hizir Mahmud. Materials: stainless steel, zinc plate, galvanized iron, rod, zinc-based die casting alloys, and magnesium alloys. And then properties: thickness, weight, and zinc coating. Then element: pump, baterai, motor, shaft, and gear. Kelebihan alat ini yaitu pemasangan motor dan baterai mengendalikan sistem penggerak dan menghasilkan tenaga yang dapat mengubah kapal menjadi handal dan ekonomis, serta sistem dengan mesin Stirling membuatnya unik dan berhasil dijalankan dengan perpindahan air yang memuaskan ditambah dengan kedalaman. Sedangkan kekurangannya yaitu ketidakmampuan aplikasi untuk menyaring informasi berakurat tinggi, serta kurangnya komunikasi dengan basis sistem kendali. Alat peraga yang sudah saya kembangkan yaitu untuk membuktikan gaya apung pada hukum Archimedes. Alat dan bahan terdiri dari waterbox, kaca, lem, kayu, besi, botol kaca, benang, penggaris, dan Erlenmeyer. Itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.